Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muftahi bihi fi kulli kitab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin al-madhkuri fil kitab wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala at-tabi'ina lahum bi ihsanin ilal ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama saya hormati segenap pengurus masjid Masyitah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, insyaallah Allah muliakan, amin. Apa kabar Bapak Ibu, semua sehat? Kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Ini masyarakat Riau siap-siap yang mau berangkat haji. Riau 28 Mei mulai. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang berangkat haji pulang dengan selamat dan mendapat haji mabrur, hajjah mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali mengkaji kitab-kitab ulama-ulama yang ada di Nusantara kita ini. Ulama yang dekat sama kita namun memiliki keilmuan yang luar biasa, yang tidak kalahnya dengan ulama-ulama yang ada di Timur Tengah, karena memang mereka luar biasa mengkaji ilmu agama. Seperti ada namanya Hamka, Buya Hamka, yang sekarang lagi buat film. Kami kemarin nonton bareng sama Ustaz Abdul Somad. Nama Buya Hamka aslinya itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah Haji. Ada juga ulama-ulama kita dari Kalimantan Selatan, Syekh Arsyad Al-Banjari. Ada dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Masih banyak lagi, tapi kita fokus malam ini ada namanya di Riau Ustadz Abdul Somad, di Palembang Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Beliau itu hidup di tahun 1830 Masehi. Sekarang 2023 Masehi. Beliau itu belajar di Mekah, Pak. Jadi ulama-ulama kita itu Mekah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi belajar di Mekah. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari belajar di Mekah. Ke Haji Ahmad Dahlan, nama aslinya Muhammad Darwis, belajar di Mekah. Belajar di Mekah karena memang kiblat ilmu agama ada di sana. Beliau itu satu angkatan ternyata dengan Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari itu dia buat kitab Sabil Al-Muhtadin. Sampai-sampai buat masjid di sana, Bu, di Kalimantan Selatan. Masjid Sabilul Muhtadin, besar masjid raya. Satu angkatan, orang Banjar, Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Buat kitab lah namanya Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Petunjuk jalan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama kita itu ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika menulis kitab, saya baca Syekh Arsyad Al-Banjari bab pertamanya tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Syekh Abdul Somad Al-Falembani tentang iman kepada Allah. Jadi itu yang ternyata waktu kita MDA, yang belajar MDA, atau anak-anak kita yang MDA, diajarkan tentang rukun iman, rukun Islam, ada lagi namanya ihsan.
Bahkan sampai dibuat lagu pula lagi kan. Rukun iman ada 6. Gitu dia. Itu kalau saya lanjutkan nanti kasetnya kusut pula nanti kan gitu. Tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Falembani ini dia buat kitab tentang petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ada kalimat takut kepada Allah tuh, Pak. Kemarin, Pak, kita bulan puasa, kita kan dapat rezeki dari Allah. Lalu rezeki itu kita beli makanan, kita beli minuman. Rezeki itu halal, Pak. Tapi pada saat di siang hari bulan suci Ramadan, rezeki yang halal kita dapatkan itu, kenapa kok nggak berani kita makan? Padahal rezeki itu halal. Atau ada seorang pemuda-pemudi yang disaksikan 2 orang saksi di depan wali, lalu dia katakan, aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai, sah kata orang 2 saksi. Ini kan halal apapun yang dia lakukan sesuai dengan syariat. Tapi kenapa kok di siang hari bulan suci Ramadan dia gak mau melakukannya? Pertama, karena memang puasa. Yang kedua, ternyata Allah menanamkan rasa takut dalam diri orang beriman. Jadi rasa takut ini Bapak Ibu yang Allah muliakan memang harus kita perkuatkan. Kalau orang sudah takut kepada Allah, seorang pemimpin, Pak, tidak akan mau melukai perasaan rakyatnya. Kalau orang sudah takut kepada Allah, seorang ulama tidak akan mau mengeluarkan fatwa yang justru menyengsarakan umatnya. Kalau orang sudah takut kepada Allah, seorang anak tidak akan mau durhaka kepada orang tuanya. Kalau orang sudah takut kepada Allah, seorang anak perempuan yang sudah baligh, yang sudah berakal, dewasa, tidak akan mau mempertontonkan auratnya kepada orang yang bukan muhrimnya. Karena bagi dia, lebih baik dia tancapkan jarum yang panas di kepalanya daripada dia pertontonkan auratnya kepada orang yang bukan muhrimnya. Jadi rasa takut ini tertanam dalam diri seorang beriman. Maka di Al-Baqarah itu disebutkan la'allakum tattaqun. Karakter orang mendapatkan takwa dilihat ketika dia keluar di bulan suci Ramadan. Maka takwa salah satu padanan katanya adalah takut kepada Allah. Takut kalau melakukan ini maksiat, lalu takut dari azab Allah. Takut kalau seandainya melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, Allah murka. Maka rasa takut ini tertanam dalam diri. Makanya Pak, anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Kabil, saudara kembar. Dia ingin membunuh saudara kembarnya ini. Dia tahu Habil ini di dalam genggaman tangannya ada batu. Mau melempar kepalanya, tapi dia nggak mau balas. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah katakan, la imbasatta ilaika yadaika litaqtulani inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Jadi rasa takut tuh Pak harus kita tanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Somad Al-Falembani, dia kitabnya ini dia bilang petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Hanya kepada Allah kita takut, bukan kepada manusia. Nah, di bab pertama ini apa kata beliau? Yajibu ala, diwajibkan kepada seseorang yang sudah baligh. Baligh itu siapa? Baligh itu bukan balik kanan, Mbak. Baligh itu laki-laki ditandain ada 2. Dia itu sudah bisa membedakan hak sama yang batil. Dia sudah bisa membedakan ini baik sama buruk. Itu orang yang karakter baligh. Yang kedua, laki-laki itu ditandai dengan dia sudah mimpi basah. Mimpi basah itu bukan ngompol, tapi keluar air mani. Itu tanda orang baligh. Kalau perempuan, tandanya ketika dia sudah haid. Maka dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil mahiyid. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang haid. Jadi laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani, perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Anak-anak sekarang perempuan-perempuan SD sudah menstruasi, sudah cepat perkembangan anak-anak. Kalau dulu paling anak-anak yang SMP, SMA, tapi sekarang anak SD pun sudah ada yang halangan. Kalau ketika sudah terjadi seperti itu, maka anak perempuan ibu sudah lakukan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi buka aurat kepada orang bukan muhrimnya karena dewasa, kepada orang yang
menurut dia adalah orang-orang asing, maka tutup auratnya. Maka yajibu ala, diwajibkan kepada orang yang baligh untuk mengetahui apa? Wahidun la syarikalah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang tiada sekutu baginya. Jadi menarik, Pak. Ulama kita dulu itu ternyata yang dikuatkannya, ditekankannya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut, kita takut kepada Allah, ternyata ada unsur mengesahkan Allah. Makanya Ibu Bapak, coba perhatikan. Surah Al-Ikhlas, ya hafal semua kita. Ibu hafal kan surah Al-Ikhlas kan? Hafal Ustaz. Itulah surah yang selalu saya bacakan tiap sholat Ustaz. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Kenapa Bu? Karena katanya ada dalil orang baca Al-Ikhlas 3 kali sama seperti mengkhatamkan sepertiga Al-Quran. Ya juga ya, betul juga. Tapi sesekali baca juga ayat lain, jangan Al-Ikhlas saja. Baca ayat lain. Al-Ikhlas itu adalah surah yang nama surahnya itu tidak ada redaksi di dalamnya kata surahnya. Al-Ikhlas, kita perhatikan 4 ayat itu, ternyata tidak ada di situ kalimat ikhlas. Beda dengan surah-surah yang lain dalam Al-Quran yang mayoritas 114 surah atau 113 surah yang lain. Itu ada kalimat yang ternyata di dalamnya ada nama surahnya. Al-Baqarah, Inna Baqarata, ada Baqarah. Kemudian surah Al-Lahab, Tabbat yada abi lahab, lahab biwatab, ada lahab. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada nasnya. Surah Al-Fil, ada filnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi mayoritas surah-surah dalam Al-Quran, apa nama surahnya ada di situ dituliskan. Tapi menarik, ada surah Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas, tapi tidak ada terperinci tentang kata ikhlas. Kalau orang-orang kita Pak taunya ikhlas itu apa? Kulhu. Ada istilahnya trikul. Trikul itu bahasa Inggris. Kul. Trikul qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Trikul katanya. Ada aja kadang orang. Baca surah apa? Trikul. Al-Ikhlas, 2 yang lain tuh namanya Al-Ma'udzatan atau Al-Ma'udzatain. 2 surah yang diawali Qul a'udzu. Jadi jangan lagi trikul, bahasa Inggris. Kul bahasa Arab, trikul bahasa Inggris, bahasa Arab, dicampur pula bahasa Inggris, bahasa Arab. Karena ada aja karena istilah-istilahnya. Nah, Al-Ikhlas kalau ada bahasa Indonesia, ikhlas itu kan aku pokoknya kalau udah nyumbang ikhlas saja. Kan itu istilah kita kan? Aku kalau udah memberi itu tahu ikhlas saja. Pokoknya kalau aku udah kasih sedekah ikhlas aku. Ada orang kadang Pak masjid datang pengurus. Alhamdulillah masjid kita ini dapat infak dari hamba Allah 10 juta rupiah. Hamba Allah supaya dibilang ikhlas kan gitu kan. Ternyata disenggol kawannya. Tahu enggak? Hamba Allah tuh aku tuh. Itu bukan ikhlas namanya tuh. Itu bukan ikhlas namanya tuh. Jadi meskipun buat hamba Allah supaya ditutup rianya, tapi ujung-ujungnya disebut pula namanya atau dibuat di papan kan, di depan kan. Infak hamba Allah, pura-pura dibaca. Kenapa Pak Ji? Ini ada hamba Allah nih. Iya, luar biasa dia dermawan. Wah, aku tuh, itu salah tuh, udah ikhlas namanya tuh. Jadi ternyata puncak ikhlas itu Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah seseorang sudah tidak lagi dia memikirkan balasan terhadap makhluk Allah. Tak pikirkan lagi Pak. Tapi pokoknya dia pikirkan semuanya balasan dari Allah. Maka kita sholat tadi Ibu dan Bapak, apa yang kita minta kepada Allah? Lillahi ta'ala usolli fardal maghribi talata raka'atin mustaqbilal kiblatin fardul lillah kita bilang kan. Yang berangkat haji nanti apa kita bilang? Walillahi 'alan nasi. Ada kalimat Allah. Jadi kita ibadah ini lillah. Apapun yang kita lakukan lillah, karena Allah. Tak peduli kalau dipuji orang, dicaci orang, dipanggil haji, tidak dipanggil hajah, tidak ada masalah. Yang penting dia lillah. Mungkin saya cerita nih, kemarin pernah saya ceramah di salah satu dinas di Provinsi Riau. Jadi datanglah bapak nih, Ustaz, betul nggak ada dalilnya Ustaz? Kalau orang udah pulang haji itu
dipanggil haji. Tak betul, saya bilang. Kenapa? Adalah kemarin kami, Ustaz, pergi mau perjalanan dinas, mau ngasih SPPD ke atasan kami. Saya kasih, ditolak dia. Karena harus berangkat dinas harus ada SPPD kan. Oh, mungkin ada yang salah di tulisan surat nih. Diceknya, titik komanya, semuanya, hurufnya pas, betul. Diajukannya lagi, ditolak lagi. Datang temannya, Pak Kepala Dinas kita tuh udah haji dah. Nama dia belum kamu buat H di depannya. Oh gitu ya, dibuatnya H. Diajukannya, baru dia ACC sama Pak Kepala Dinas. Bayangan Pak, gara-gara kurang H aja tak mau ACC anak buahnya. Bayangan tuh. Berarti kan belum ikhlas dia ketika selesai pulang haji. Ini masih mendingan Pak, udah haji. Ada orang belum haji tapi dia umroh. Kan dia bilang umroh itu kan haji kecil, kata dia kan. Lalu dia memang dia belum haji tapi udah umroh. Pengen pula dibuat H kecil di depan namanya H titik Abdullah. Tak betul begitu, ada ya. Kalau dokter kan DR-nya besar, atau sekarang D-nya besar, R-nya kecil. Kalau D-nya kecil, R-nya kecil, dokter namanya kan. Dia pengen pula H-nya kecil, Haji Abdullah, H-nya kecil. Tak betul begitu. Mau kita umroh dah selesai pulang, mau haji dah pulang, tetap lillah. Itulah ikhlas. Saya lihat Pak, statusnya Ustaz Abdul Somad di Instagram baru ini, barusan, luar biasa Pak. Tahun 2010 dia dikasih mobil Innova, dia terima, habis itu dia pulangkan. Saksi hidupnya Pak Ahmad Bupati Rohul, sekarang Dewan. Tahun 2014 dia dikasih dia mobil CR-V, dia terima, dia pulangkan karena ada yang lebih berhak. Terakhir, coba lihat Instagramnya, Instagram Ustaz Abdul Somad. Dia dikasih mobil Jaguar. Jaguar tuh ngeri Pak, mahal Pak. Dia terima mobil Jaguar tuh, dia lelang. Laku, hasil lelangnya dia berikan ke Pondok Pesantren Nurul Azhar di Kalimantan Selatan. Apa kata dia kalimat terakhirnya? Saya tidak mau lama-lama di sini. Saya ingin Al-Fatihah dikirimkan kepada saya di alam yang lama itu, supaya saya benar-benar ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, menurut saya itu puncak ikhlas yang tinggi, Pak. Kenapa? Dia sudah tak peduli lagi apa yang terjadi di sini, tapi dia memang serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak seseorang itu ikhlas atau tidak, lihatlah surah Al-Ikhlas. Apa dia? Yang berkaitan dengan tulisan Syekh Abdul Somad Al-Failambani. Pertama, ikhlas itu awal kalimatnya kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Wahidun la syarikalah. Allah itu esa. Kenapa ayatnya kok enggak sebutannya kul huwallahul wahid? Kenapa kul huwallahul ahad? Kan gitu kan Pak? Kalau anak-anak MDA itu diajarkan wahidun satu, isnaini dua, kan gitu kan? Salah satun tiga, salah empat, bukan arbaatun empat, khomsatun lima, wahidun satu. Tapi al-ikhlas ini ahad. Ternyata kalau wahidun sama ahad berbeda. Wahidun itu satu, tapi bisa dibagi-bagi Pak. Botol ini kalau dibelah dua masih bisa terjadi. Dibelah lagi masih bisa lagi. Wahidun itu masih bisa dibagi. Yang paling terkecil namanya dzarrah. Maka ada dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dzarrah. Amal ibadah orang ini tetap dicatat walaupun sebesar biji sawi atau dzarrah. Jadi dzarrah itu yang paling kecil. Ada ulama lagi menyebutkan al-jauharul fat, yang paling kecil yang tak bisa dibagi-bagi. Jadi wahid itu bisa dibagi-bagi. Kalau ahad tidak bisa dibagi karena Allah esa. Jadi puncak seseorang itu dibilang ikhlas atau tidak, dia esakan Allah Subhanahu wa taala. Wahidun la syarikalah. Dia disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ahad. Makanya puncaknya ikhlas. Ahadun la syarikalah. Cukupkah orang bilang seperti itu Allah itu esa? Belum. Dikunci dengan ayat kedua, Allahus Somad. Apa maknanya? Allah tujuan kita. Jadi semua aktivitas tujuan kita Allah. Ibu keluar dari rumah, apa ibu bilang tadi?
Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kan itu kan, langkahkan kaki sampai ke masjid ini. Ketika kita sholat, lillahi ta'ala. Jadi tujuan kita hidupnya Allah. Tapi Bapak Ibu, jangan ditafsirkan orang beribadah, Allah yang butuh, tidak. Tapi orang beribadah karena kita yang butuh Allah. Maka dilanjutkan atau disesuaikan dengan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaannya Bu harus pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamulah Allah kami na'budu menyembah. Wa iyyaka hanya kepadamulah Allah nasta'in kami minta pertolongan. Ibu kalau nggak pakai tasydid, beda artinya Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nggak pakai tasydid. Kalau pakai tasydid, iyyaka hanya kepada mulah Allah, na'budu kami menyembah. Tapi kalau nggak pakai tasydid, artinya iyyaka itu sinar matahari Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti maknanya hanya kepada mulah sinar matahari kami menyembah. Dan hanya kepada mulah sinar matahari kami meminta pertolongan. Beda nggak maknanya Pak? Beda. Makanya orang jadi imam tuh Pak, nggak sembarang-sembarang. Sesuai harus berkualifikasi. Maka imam kita ini pasti sudah ada fit and propertiesnya. Kan gitu kan? Seleksi. Tak sembarang orang jadi imam. Kenapa? Harus bacaannya bagus. Makhrajul hurufnya bagus. Salah-salah bacaannya fatal dia Pak. Saya pernah kadang Pak sholat lagi musafir, di depan ada imam, bacaannya Pak geli, kadang kita gelinya apa, kadang nggak kusuk, pengen batal sholat. Bismillahirrahmanirrahim, bisnya tuh dipanjangan, Bismillah. Kan makanya anak-anak TPA tuh saya risih telinga saya kalau diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, lah betul gitu, basinnya tuh nggak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Ya ada MDA sini Pak Yan, ada MDA. Belum ada yang TPA. Ini kalau anak-anak kita yang sering, ayo 1, 2, 3. Bismillah. Saya langsung saya tegur. Ustaz, Bismillah. Oh iya, nggak ada ianya tuh. Dia ba sin langsung. Nggak ada ba ya sin. Hirah gitu. Kenapa? Salah anak ini berulang-ulang, anak ini kerekaman kuat Pak. Itu dibacanya 5 tahun lagi itu dibaca lagi. Kenapa? Karena saya waktu kecil itu saya ajarkan, kata dia. Jadi Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, udah lah tuh Pak. Kalau udah gitu dibilang Ustaz, ini kan salah satu memang bawaan dari suku saya, katanya. Saya bilang, guru saya, Ustadz tajwid saya, orang Jawa semua. Saya bilang, fasih bacaannya, tak ada alasan. Maka alhamdulillah Pak, beberapa daerah sekarang di masjid-masjid Pekanbaru sudah ada kelompok tahsin. Nah harus buat nih Pak. Tahsinnya pun dibuat khusus orang tua. Kadang kan orang tua nih Pak, malas Ustadz belajar ngaji Al-Quran. Kenapa? Masa ya gabung sama cucu saya. Berarti buat khusus tahsin untuk orang tua. Banyak sekarang. Ibu Bapak, menurut Dewan Masjid Indonesia, survei orang Indonesia Pak, hampir di angka 78% buta, nggak bisa baca Quran. Orang Indonesia Pak, bayangkan kita mayoritas, ada yang tak pandai baca Quran. Saya Pak, kalau ada orang malam pertama, malam kedua, malam ketiga baca Yasin, di Yasin tuh Bu, Ibu perhatikanlah. Ibu kalau baca Yasin kan ada Arab, ada Latin, ada terjemahan, betul? Halaman 36. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Arabnya di paling bawah, Latinnya halaman selanjutnya. Saya pernah cek tuh Pak. Ketika orang baca alam ahad, dia sudah balik halaman selanjutnya, berarti dia baca Latin gitu. Tapi kalau dia belum balik halamannya, dia pasti baca Arabnya. Itu aja beda kan. Ibu tuh baca. Saya pandang kan, berarti dia baca Latin. Kalau baca Latin fatal Bang. Yasin bacaan Latinnya ya a si in. Itu dia tuh. Jadi belajar Bang. Buatlah. Kalau ada ibu kan ada majelis taklim Bu kan? Ada satu ustazah, panggil ustazah atau ustaz. Ada tahsin. Kenapa?
Memang dalilnya kata Nabi, walladzina yaqra'ul qur'ana wa yata'ta. Orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata. Jadi orang Arab bilangnya wa yata'ta. Orang Indonesia bilangnya terbata-bata. Ibu tahu sejarah terbata-bata tuh? Iqra 1, baca huruf ba, hilang huruf ta, baca huruf ta, hilang huruf ba, baca huruf ba, hilang huruf ta, maka disebut terbata-bata. Itu dia istilahnya. Jadi kalau orang yang baca Al-Quran terbata-bata, falahu ajran, dia dapat 2 kebaikan juga, Pak. Kenapa dapat 2 kebaikan? Pertama, dia sudah berniat membaca Al-Quran. Yang kedua, dia membaca Al-Qurannya sudah bersusah payah, maka dapat reward dari Allah. Namun hadis ini jangan dipahami baca Al-Quran terbata-bata sepanjang hidup. Ini salah kaprah. Oh kalau gitu Ustaz, udahlah baca Al-Quran terbata-bata aja, kan dapat 2 pahala. Iya, tapi dia lupa ada bacaan atau kalimat hadis selanjutnya. Apa kata Nabi? Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir, fasih, lancar membaca Al-Quran, maka orang tersebut ma'as safaratil kiramil barrah. Orang tersebut nanti di hari kiamat di backup oleh para malaikat Allah yang mulia. Nanti di hari kiamat dia dikawal pas pampresnya malaikat. Kalau udah malaikat yang mengawal dia, maka dia adalah orang yang mulia. Kenapa? Yang mengawalnya makhluk yang tak pernah tersentuh dosa besar maupun dosa kecil. Ini malaikat itu makhluk yang tak pernah tersentuh dosa besar maupun dosa kecil, Pak. Beda dengan manusia. Manusia kadang-kala melakukan dosa besar, kadang juga melakukan dosa kecil. Itu manusia. Maka asal katanya insan. Insan itu nasia, lupa. Maka diingatkan, ada pengajian. Kita ini manusia lupa, Pak. Saya lupa, saya belajar, diingatkan sama guru saya, diingatkan dengan ustadz lain. Itu maka diingatkan. Apa yang kita kaji ini sebenarnya Bapak Ibu yang Allah muliakan sudah pernah diajarkan dulu. Maka kita tinggal ulang-ulang saja, maka ada pengingatan. Ini manusia itu lupa. Beda dengan malaikat. Malaikat itu, Pak, ada dari awal mula penciptaan. Allah suruh sujud sampai hari kiamat, sujud aja kerjaan dia. Tak bangkit-bangkit dia. Ada. Karena memang tugasnya sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia lakukan. Itu malaikat. Ada dia perintahkan Allah perintahkan jaga neraka, dia jaga neraka sampai sekarang. Meskipun belum ada penghuninya. Mudah-mudahan jangan kita penghuninya. Malaikat apa? Malik. Mana dalilnya? Ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat Malik yang enggak senyum. Berarti malaikat Malik sekarang lagi jaga neraka. Dia jaga neraka. Ada malaikat tuh Allah suruh jaga surga aja. Sampai sekarang. Malaikat Ridwan. Mudah-mudahan kita yang masuk surga. Amin. Jadi malaikat itu tugas begitu. Nanti dia di hari kiamat dia dikawal oleh malaikat Allah yang mulia. Itu orang yang mahir, Pak. Yang terbata-bata saja mendapatkan kemuliaan, mahir membaca Al-Quran mendapatkan kemuliaan lebih. Maka bagaimana dengan mereka yang hafal Al-Quran? Maka orang yang hafal Al-Quran, anaknya, maka nanti kedua orang tuanya dikalongi mahkota seperti raja dan ratu. Dia duduk di tempat yang indah, terbuat emas yang lebih hebat lagi. Lalu dia duduk, dia bingung, ya Allah, kok aku ini diperlakukanmu seperti raja dan ratu? Sementara orang semua mencari syafaat Nabi, tertatih-tatih dia, kepanasan dia, bercucuran keringat dia. Ketemu Nabi Adam gak bisa memberikan syafaat. Ketemu Nabi Nuh, gak bisa memberikan syafaat. Mereka semua cari sibuk dengan urusan masing-masing. Sementara aku seperti raja, duduk nyaman di ruangan yang indah ini. Ada apa ini ya Allah? Kata orang tua ini. Maka Allah katakan, mau tahu kenapa engkau seperti raja dan ratu? Karena engkau ketika di dunia mendidik anakmu hafal Al-Quran. Jadi yang terbata-bata saja mendapat kemuliaan, mahir membaca Al-Quran mendapatkan kemuliaan, yang hafal Al-Quran pun juga lebih mulia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan itu memang Al-Quran itu harus fasih. Jadi baca hati, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi satu dunia ini andela tak sujud kepada Allah, Allah tetap Maha Esa. Sebaliknya satu dunia ini sujud kepada Allah, Allah tetap Maha Besar derajatnya. Tetap Maha Besar. Jadi orang yang sujud dia yang untung, orang yang tak sujud dia yang rugi. Sudah selesai. Tak ada berpengaruh kepada keesaan Allah. Kita yang butuh, maka maknanya Allahus Somad.
Kita butuh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sembah Allah, tadi kita sholat, setelah kita sembah Allah, imam memimpin doa kan? Wa nasta'in. Kita berdoa, minta pertolongan Allah. Kayaknya begitu. Ibu, bapak, mau dilancarkan, dikabulkan doa oleh Allah, sholat dulu, Pak. Makanya orang tua kita bilang, ambil wudhu nak, habis itu sholat sunnah, wudhu, baru berdoa. Jangan pula langsung doa, boleh, tapi afdolnya, beda ya afdol sama sah. Afdol itu lebih baik. Contoh, bapak yang sholat di saf laki-laki yang pertama ini kan lebih baik di saf pertama kan. Tapi bukan berarti orang yang sholat di saf 2, 3, 4 itu tak sah sholat maghribnya tadi. Sholat maghribnya tetap sah Pak. Tapi afdolnya yang saf pertama. Ibu kalau mau dikabulkan oleh Allah doanya, maka afdolnya sholat terlebih dahulu. Tidur, bangun tidur, wudhu, lalu sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahajud, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Na'budu dulu, sembah Allah, wa nasta'in, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, Allahus Samad. Yang kedua apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tidak beranak berarti bukan seorang ibu, bunda. Dan juga tidak diperanakkan, berarti tidak ada orang tua. Kenapa? Karena ada beberapa keyakinan yang mengatakan ada Tuhan bunda, Tuhan anak, Tuhan bapak. Maka dibantah dengan ayat ini, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dikunci Allah tak sama sedikit pun dengan makhluknya. Tak setara dengan makhluknya. Inilah Pak, kunci puncak seseorang itu disebut ikhlas. Dia sudah yakini bahwa Allah sebagai tujuan dia. Maka disebut surah Al-Ikhlas. Puncak dari surah Al-Ikhlas itu mengesahkan Allah, tauhid. Makanya ulama-ulama ini dia sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tak ada sekutu baginya. Sesuai dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukupkah di situ? Tidak. Allah itu fardun la nadhiralah. Tidak ada bandingannya. Tidak ada yang banding. Tidak ada yang bisa membanding-bandingkan Allah. Tidak ada lawan Allah. Kenapa? Karena memang Allah itu maha segalanya, perkasa. Azaliyun la bidayatalah. Allah Subhanahu wa taala itu azali itu begini Pak. Makhluk ini kita itu punya permulaan. Saya tahun 2000, tahun 1945 belum ada. Sekarang 2023 saya ada. Dan saya akan tiada. Artinya makhluk itu pasti punya permulaan. Sementara Allah tidak punya permulaan, disebut azaliyun. Allah tak punya permulaan. Kemudian Allah itu abadi. Allah tak ada akhirnya. Saya pasti ada akhirnya Pak. Ketika malaikat maut sudah menjemput saya. Maka sifat makhluk itu dari tidak ada menjadi ada dan akan tiada. Itu sifat makhluk. Sementara Allah, Khalik, Allah itu tanpa permulaan, dan juga abadi, tak ada akhirnya. Makanya itulah diajarkan orang tua kita, guru-guru kita, sifat 20. Itu ditanamkan Pak. Sekarang sudah mulai menghilangkan sifat wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa. Wujud ada. Allah itu ada. Kita menyembah Allah, Allah ada. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan dengan makna qidam. Apa makna qidam? Allah itu tanpa permulaan. Sementara semua makhluk ini ada permulaan. Semua makhluk ada permulaan. Maka makhluk itu Pak disebut dengan kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah disebut makhluk. Ada makhluk, ada khalik, pencipta. Kalau pencipta Allah tanpa permulaan, qidam.
Kalau makhluk, dia itu Adam. Adam itu permulaan, punya permulaan. Semua makhluk pasti ada permulaan. Tak mungkin tak ada permulaan. Bumi yang kita tempati ini ada permulaannya. Sebelum Allah ciptakan bumi, Allah sudah menciptakan ada makhluk yang lain. Jadi Bapak Ibu, makhluk yang pertama Allah ciptakan disebut air. Mana dalilnya? Wa khalaqal ma'a ala kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum segala sesuatu terjadi adalah air. Itu makhluk pertama. Airnya bukan air seperti ini. Karena air ini bersumber kalau enggak dari langit, bumi, atau gunung. Itu air yang kita lihat. Sementara langit, bumi, dan gunung belum Allah ciptakan kala itu. Zatnya air itu tidak seperti zat air ini. Makanya makhluk pertama disebut air. Yang kedua, wa kana arshuhu 'alal ma'. Makhluk yang pertama Allah ciptakan itu adalah arsy. Arsy itu makhluk yang paling besar. Itu arsy. Bukan tempat tinggal Allah. Maka saya menjelaskan di awal. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci tadi ayatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tak sama dengan makhluknya. Sebelum arsy Allah ciptakan, kan makhluk pertama air. Allah sudah ada nggak, Bu? Sudah ada. Ketika Allah ciptakan arsy, Allah tetap ada tanpa membutuhkan arsy. Berarti ada orang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, fatal. Tak betul. Kenapa tak betul? Karena ketika Allah sebelum menciptakan arsy, Allah sudah ada. Ketika Allah menciptakan arsy, Allah tetap ada tanpa membutuhkan arsy. Lalu ada bilang, Allah sendiri yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Lalu saya jawab, memang ayatnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Istawa. Nah, di istawa ini mereka menafsirkan fatal. Mengapa? Karena istawa itu oleh orang Arab punya makna 15. Jadi bahasa Arab itu Pak macam-macam, Pak. Kemarin waktu kita di Tanah Suci itu orang Arab itu kalau bilang ba'das shalah, bas shalah, beda-beda. Jadi makna bahasa Arab itu punya makna yang banyak. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia punya makna banyak. Contoh, saya bilang apa? A-P-A, apa? 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 Kata apa? Bahasa Indonesia kan, Bu? Bahasa Indonesia. Tapi apa ini, Bu, bisa 3 makna saya buat. Contoh, apa? 1. Yang kedua, apa? 2. Yang ketiga, saya sambil berdiri, apa? Beda nggak, Mak? 3 kalimat ini. Beda. Apa yang pertama apa? 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 Kan kayak gitu kan? Saya uji nih makna apa. Berarti bertanya. Betul kata Bapak, bertanya. Yang kedua, apa? Marah kan? Atau mau ngajak berantem kan? Apa? Kan gitu kan? Atau yang ketiga, makna yang ketiga tadi, saya bilang apa sambil menunjuk tangan kiri pula. Itu kan lain lagi maknanya. Jadi apa saja, Pak, dalam bahasa Indonesia maknanya bisa 3. Apa baru tuh? Saya sering jadi narasumber sama orang Malaysia tentang rumpun Melayu. Saya hati-hati sekali, Pak, mengucapkan kalimat butuh kepada mereka. Contoh, Puan atau Cik, saya butuh air minum, Cik. Jangan bilang butuh, Pak. Kalau kita bahasa Indonesia butuh, artinya kan saya memerlukan bantuan, kan begitu? Bahasa Indonesia. Tapi bahasa Malaysia kalau bilang butuh, artinya lain, Pak. Pernah dengar apa artinya? Saya butuh Puan. Artinya maaf, saya ingin menggauli, menzina sama Tuan. Nah, itu maksudnya. Saya pengen butuh, artinya saya pengen, nafsu saya ini pengen menguasai kamu. Nah, itu makna butuh bagi orang Malaysia. Jadi bahasa Melayu saja punya makna beragam. Apalagi bahasa Arab. Jadi orang menafsirkan istawa itu yang salah. Dia katakan bersemayam. Sementara bersemayam itu adalah sifat makhluk. Istawa itu 15, Pak. Artinya 15. Pertama, istawal matbakh. Seseorang memasak. Kira-kira cocok nggak dengan sifat Allah memasak? Nggak cocok. Mana ada Allah memasak. Yang kedua, tadi imam sholat.
Sebelum takbiratul ihram, dia balik kanan. Apa dia bilang? Istawu sufufakum. Pernah dengar kalimat itu? Istawu, itu. Istawu kata dia. Istawu asal katanya istawa. Luruskan. Kan gitu kata dia. Cocok enggak Allah luruskan? Cocok. Kemudian apa yang tiga lagi? Koharo. Koharo itu apa? Saya singkat, koharo itu apa? Menguasai. Maka dicarilah makna istawa yang sesuai dengan sifat Allah, yaitu menguasai. Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa artinya Allah menguasai arsy. Sebab arsy makhluk yang paling besar, Allah maha besar. Itu maknanya. Jadi jangan ditafsirkan, makanya menafsirkan ayat itu carilah ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir mengatakan istawa itu menguasai, bukan bersemayam. Itu dia. Tahu kan bersemayam? Lagu Iyad Bustami. Laksmana raja di laut bersemayam di bukit batu. Itu kalau lagu lagi kasetnya kusut terus. Tapi kalau lagi bagus kan, itu dengarkannya di YouTube. Laksmana raja di laut bersemayam di bukit batu. Kata Iyad Bustami. Apa maknanya? Datuk Laksmana, ada cerita orang Bengkalis, ada Datuk Laksmana. Datuk Laksmana itu dia mengayomi, melindungi orang-orang yang lemah lah gitu. Kalau diletakkan kakinya itu di Selat Bengkalis itu berkumpul ikan terubuk. Itu ceritanya. Bersemayam di Bukit Batu. Sekarang dia tempat istirahatnya itu di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Ibu kalau dari Dumai mau menuju Bengkalis, ada gerbang bagus tuh dibuat Pemda Bengkalis oleh bupatinya sekarang untuk mengangkat nilai-nilai kebudayaan orang Melayu. Dibuatlah gapura bagus, cagar budaya. Di situ ada makam Laksmana Raja di laut, artinya tempat istirahat dia di situ. Jadi Allah mustahil bersemayam, karena bersemayam sifat makhluk. Nah, yang ketiga apa? Qalamul a'la, qalam pena a'la yang besar. Maknanya apa? Qalamul a'la, apa tugasnya? Mencatat semua amal ibadah di Lauhil Mahfuz. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sudah terjadi kajian di Masjid Masyitoh. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Siapa makhluk yang menulisnya? Allah perintahkan, namanya Qalamul A'la. Qalam pena a'la yang besar. Sudah tertulis. Makanya semuanya ini dapat tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang menulisnya Qalamul A'la. 4 inilah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah. Dan ini semua punya permulaan. Bumi belum Allah ciptakan, langit belum Allah ciptakan, matahari belum Allah ciptakan, baru ini Allah ciptakan. Artinya makhluk punya permulaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala azaliyun, tanpa permulaan, la bidayatalah. Dan Allah Subhanahu wa taala abadi, tidak akan punah. Beda dengan makhluk. Makhluk itu pasti akan punah. Sekaliber malaikat Israel yang mencabut nyawa, dia akan punah juga, akan wafat, dan nanti akan Allah bangkitkan kembali. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berakhir dan juga punya permulaan. Beda dengan Allah. Allah itu azal, tanpa permulaan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini aja dulu sementara kajian yang pertama dari ulama kita ini. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.